Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama yang bisa. Oke, dan di video kali ini adalah seputar informasi atau review saja, dimana di depan Anda terdapat beberapa klep yang sering saya gunakan untuk membuat pompa hidram. Nah, di video kali ini saya hanya ingin mereview bahan atau ini sambungan pipa yang saya gunakan sebagai klep, entah itu klep buang ataupun klep hantar. Oke, langsung saja. Untuk bahan yang pertama ini adalah sambungan pipa. Ini pendek ya, cuma sekitar 6 cm 7 cm. Nah, kenapa saya pilih ini? Yang pertama, di sisi sini atau ketebalan sambungan pipa ini minimal 3 mili, dan ini juga sudah 3 mili. Itu untuk yang pertama kalau ingin memilih bahan sebagai klep. Kemudian yang kedua, ini pendek. Kenapa pendek? Karena kalau pendek nanti klep yang di tengah ini akan tertahan pipa dari atas bawah. Jadi nanti saat ada pipa dia akan tertekan dan bisa berhenti di sini tengah-tengah. Nah, untuk yang ketiga itu syarat paling penting dan wajib, itu di dalam sini. Nah, di sini terlihat ada pembatas sambungan pipa. Ini dia melebar masuk, dan lebarnya ini sekitar 3 mili juga. Biasanya kalau di tempat-tempat Anda mungkin entah itu ada atau tidak, silahkan cek sendiri, carilah yang pembatasnya ini 3 mili. Karena apa? Dia yang tertahan atau yang bekerja keras saat ada tekanan air. Nah, sebagai contoh ini adalah mika yang saya bulatkan. Ini juga sebagai bantalan klep. Bisa kita praktekkan, kita masukkan di dalam. Nah, jadi mika ini tertahan oleh sambungan yang di dalam ini, maka dia tidak akan goyang ataupun miring ataupun amblas atau bablas, karena di sini pembatasnya sudah cukup lebar. Itu adalah syarat yang paling penting jika Anda menggunakan sambungan pipa. Nah, jadi kalau di bawah seperti ini dia tidak akan los atau bablas lah, dia akan tertahan karena di sini penahan sambungannya itu lebar atau 3 mili. Kalau di sambungan-sambungan yang lain, walaupun itu Rujika, dia tidak setebal ini, paling hanya berupa garis seperti ini. Nah, kalau shock ini mereknya juga tidak ada, jadi kebetulan di toko bangunan tempat saya itu ada yang jual, kebetulan sekali. Dan kalau ditanya merek, memang mereknya tidak ada, tapi yang penting spesifikasinya sesuai untuk membuat klep pompa hidram. Di sini juga saya sudah membuat ini klep buang. Ini bahan juga dari shock ini, cuma sedikit modif. Ini sama, di sini terlihat pembatasnya lebar. Ini juga sebagai klep hantar. Ini shocknya atau bahannya juga sama. Di dalam sana terlihat juga pembatasnya lebar. Jadi saya sarankan kepada kalian semua, jika ingin membuat klep hantar atau klep buang yang bermodalkan sambungan pipa atau shock, nomor 1, saya ulangi lagi, tebal,
minimal 3 mili, karena nanti dia akan menjadi 4 mili setelah ada pipa masuk. Nomor 1. Untuk nomor 2, carilah yang pendek, karena kalau pendek nanti klep yang di dalam akan tertahan dari atas dan bawah oleh pipa. Kemudian yang paling penting nomor 3, yaitu ini tadi, pembatas sambungan. Pembatas sambungan ini haruslah lebar, tebal, minimal 3 mili juga, dan menjulur ke dalam. Jangan pakai yang cuma berupa garis seperti ini. Kalau di shop ini untungnya luarnya cuma garis, dalamnya tebal. Jadi ini sangatlah saya rekomendasikan untuk kalian semua yang ingin membuat pompa hidram atau membuat klep pompa hidram yang berbahan sambungan pipa atau sok. Oke, sekian dulu informasinya, semoga bermanfaat. Bagi yang suka dengan video ini silahkan like, bagi yang ingin tanya-tanya silahkan komen di bawah, dan mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, karena dukungan Anda adalah semangat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.